kita nggak paham. Yang tasbih Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten, kita malu. Malu ya, Bang. Yang pertama kali punya tasbih itu orang Solin, betul? Udah. Solin. Katolik, betul. Cuma ya kita harus berlapangan diri, ini menjadi sebuah tradisi sudah. Hatta di Arab. Ya ini kan bahaya kalau kita nggak paham asbabun nuzulnya. Wow. Akhirnya terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Asbabun nurut. Kalau hadis itu payah kan, Bang? Ini agama mulia. Orang Islam harus bangga dengan hukum Islam. Iya. Masa enggak bang? Jadi betul-betul bukan taklid, karena beragama dengan taklid haram di Islam. Tidak ada taklid dalam Islam. Taklid kesampian juga haram itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ustadz Subhan Bawasir ya, dalam satu ceramahnya lagi beliau mengatakan bahwa memakai tasbih ini bukan ajaran Islam, tapi itu adalah tradisi atau ajaran orang kafir, yaitu Saulin yang pakai tasbih dari kalangan Buddha berarti ya. Juga ada komentar di Facebook ya yang mengupload bahwa penggunaan tasbih ini juga intinya bukan dari Islam, tetapi dari mereka itu non muslim, dari Kristen, dari Buddha dan lain-lain sebagainya. Baik, apakah benar memang seperti itu? Sebagaimana biasa, kalau saya menjawab dari kalangan kita, dari ulama-ulama mazhab, tentu mereka masih akan berdalih begini dan begitu. Saya sekarang juga tetap akan menjawab dari fatwa ulama mereka sendiri, yaitu ulama Saudi Arabia, mufti kerajaan Saudi Arabia, yang mana ini memang adalah pusat dari ajaran mereka itu, yaitu Syekh Utsaimin ya, Syekh Saleh Utsaimin. Dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail Saleh Utsaimin juz 11 halaman 241, beliau Syekh Utsaimin ini berkata, fa innat tasbiha bil misbahati la yu'addu bid'atan. Dengarkan Pak Ustadz Subhan Bawasir, ini ulama Anda yang bilang, bukan kami ya, tentang penggunaan tasbih ini. Menurut Syekh Utsaimin, tasbih dengan menggunakan misbah, alat tasbih seperti ini, la yu'addu bid'atan, itu tidak dianggap bid'ah Pak Subhan. La yu'addu bid'atan fid din, ini tidak dianggap bid'ah dalam urusan agama ini. Li'annal murada bil bid'ati al manhi anha minal bid'ah fid din, karena yang dimaksud dengan bid'ah yang dilarang adalah bid'ah yang dalam urusan agama. Ini kata Syekh Utsaimin. Wat tasbih bil misbah innama huwa wasilatun lidatil adad. Menggunakan tasbih dengan alat tasbih, alat hitung seperti ini, innama huwa wasilah, ini adalah hanya wasilah, hanya perantara untuk menghitung hitungan, untuk membatasi hitungan sudah sampai berapa kita, baik menggunakan tasbih ini atau sekarang itu ada tasbih digital ya. Ini yang bilang ulama Anda sendiri Pak Subhan, Syekh Utsaimin. Ini ulama Wahabi asli, bukan KW kayak sambian. Jadi sebelum berfatwa itu sebaiknya Anda ini baca dulu referensi dari ulama-ulama Anda sendiri. Kalau Anda bilang agama ini tidak usah taklid, ini lucu sampean ini.
masyarakat, jamaah Anda itu tidak taklid apa? Mereka itu taklid dengan fatwa-fatwa sampean yang menyesatkan malah itu. Jadi apakah jamaah Anda yang Anda pidato, yang Anda ceramah itu tahu tentang dasar sesuatu? Berarti kalau Anda mengatakan tidak ada taklid dalam agama, mereka apa? Coba datangkan ke sini, siapa jamaah Anda ini, saya akan tahu satu saja masalah hukum. Harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saya ingin tahu jawabannya. Apakah semua hukum Islam ini harus dijawab dengan Al-Quran dan hadis tanpa qaul ulama? Saya ingin tahu satu saja masalahnya. Ini masalah tasbih saja sampean ini pendapat ulama Anda sendiri diabaikan. Kalau memang Anda tetap ngotot tasbih ini adalah tidak ada ajaran dan bukan ajaran Islam, dan ini adalah mengadopsi dari ajaran agama lain, agama Buddha misalnya, berarti Syekh Utsaimin itu memfatwakan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam. Dan lagi, kalau logika berpikir Anda diikuti oleh kita, maka ini akan kacau. Jadi sesuatu yang sama mungkin antara kita yang kita kerjakan dengan orang non-muslim bukan tentu, bukan berarti itu tidak boleh Pak Subhan. Mau contoh? Misalnya sampean ini tasbih, karena orang Shaolin juga pakai tasbih, lalu tasbih ini menjadi haram. Logika berpikir apa kalau seperti itu Pak Subhan? Mau contoh sampean? Apa itu namanya? Pakaian ihram ya. Pakaian ihram yang kita pakai itu kan serupa dengan pakaiannya para biksu-biksu orang Buddha itu. Apakah kemudian pakaian ihram ini menjadi haram karena tasabuh dengan mereka? Jadi kalau ukuran tasabuh jenengan ini seperti yang ada di pikiran sampean, maka agama ini akan kacau jika dipimpin oleh orang-orang sebagaimana sampean ini Pak Subhan. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Anda ini berpikir bisa lebih bijaksana dalam menyikapi masalah hukum ini dan tidak sembarangan berfatwa kalau memang Anda sendiri ini belum mengerti tentang hukum. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.